وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Khalid meninggal dunia karena ditembak oleh keponakannya itu. Saat itu sudah jamaah diganti oleh namanya Faisal bin Abdul Aziz. Ini sudah tidak lagi berani menyampaikan kemurnian Quran hadis. Ya, Faisal wafat diganti oleh siapa itu? Wahab bin Abdul Aziz. Juga tidak berani menyampaikan kemurnian Quran hadis. Wahab wafat diganti oleh Abdullah bin Abdul Aziz. Juga tidak berani. Sekarang diganti dengan Salman. Ya, jadi bapak-bapak, kalau sekarang di Mekah belajar ilmu ke sana, Pak, nggak akan ketemu seperti di zaman Bapak Ajil Hasan. Wa ulaika humul muflihun. Maka usahakan tetap sabar di jamaah walaupun mengalami berbagai macam cobaan yang ada. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Para saudara jamaah yang kita tetapi saat ini dulu dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan juga dikerjakan oleh para sahabat. Sekarang kita kerjakan. Yang bawa jamaah ke Indonesia dari aslinya negara Islam yang oleh Allah diturunkan Al-Quran, yaitu negeri Mekah dan Madinah, saudara jamaah, yaitu Bapak Abdul Hasan Al-Ubaidaluddin. Beliau masuk pondok tahun 1929 Masehi. Beliau keluar dari pondok tahun 1940. Jadi kurang lebih hampir 11 tahun atau 10 tahun beliau mondok di sana. Alhamdulillah, waktu mondoknya beliau itu pas dengan waktunya di mana di Mekah kita dibicarakan penyebaran ilmu manggul Quran hadis ini, Pak. Ya, kita lihat dulu raja pertama terjadi di Saudi di tahun 1923 Masehi. Namanya Abdul Aziz, Malik Abdul Aziz. Beliau mendirikan dua lembaga, Hayatul Amri bin Nahi Anil Munkar, yang kedua Hayatul Ilmiyah. Dan Hayatul Ilmiyah diduduki orang ahli ilmu ini dari cucu-cucu ulama-ulama yang uzlah. Ya, berapa keturunan? Kurang lebih 8 keturunan. 800 tahun Mekah Madinah gak ada jamaah, Pak. Alhamdulillah ketika ada raja pertama itu Allah paling jamaah bisa hidup kembali. Ya, waktu Malik Abdul Aziz sebagai raja, maka orang-orang Hijaz menyatakan sepakat untuk berbiat kepada Malik Abdul Aziz. Biat dilaksanakan di Masjidil Haram di Jabal Sofa di tahun 1923 Masehi atau 1355 Hijriah. Terus beliau memanggil ulama-ulama dari cucu-cucu ulama yang sudah awal, dipanggil ternyata masih ada 12 ulama besar. Ya, terus diperintah menyampaikan ilmu Quran hadis. Ini didudukan di lembaga Hayatul Ilmiyah. Lembaga yang kedua Hayatul Amri bin Nahi Anil Munkar diduduki orang-orang yang tugasnya memberantas orang-orang Mu'tazilah, Tabarruk, Al-Bid'ah, termasuk yang tidak sesuai dengan aturan Quran hadis, semuanya diberantas. Kita lihat di Malang, kuburan itu dulu banyak kuburan seperti kuburan Cina. Di zaman Malik Abdul Aziz di bulldozer, rata jadi tanah. Ya, itu diratakan karena memang secara hukum Quran hadis tidak dibenarkan. Alhamdulillah, awal paling Pak Haji Nur Hasan datang ke Mekah tempat taknya. Beliau langsung, Pak, bisa menerima ilmu mantul Quran hadis dan terbentuknya jamaah di zaman Malik Abdul Aziz ini.
Ya, jamaah bisa ketemu kembali juga. Kemudian setelah beliau wafatnya Bapak Imam sudah di Indonesia. Diteruskan oleh Ibnu Sa'ud bin Abdul Aziz. Beliau jadi imam hanya beberapa tahun, kemudian wafat lagi. Diteruskan oleh akhirnya lagi namanya Khalid bin Abdul Aziz. Lah Khalid di tengah-tengah perjalanannya Pak, ini beliau itu punya keponakan anaknya Nabi bin Abdul Aziz yang dikuliahkan di Amerika. Ketika sudah selesai kuliah di Amerika, kembali ke Mekah, ternyata di tengah-tengah perjalanan Pak D-nya sebagai raja itu ditembak oleh keponakannya sendiri. Nah, anaknya Nabi bin Abdul Aziz. Akhirnya Khalid meninggal dunia. Nah, sebelum Khalid, katakan bapaknya, anak pertama, anak kedua itu tetap mengajak menjaga kemurnian Quran di jamaah terus. Ya, setelah adanya Khalid meninggal dunia karena ditembak oleh keponakannya itu, saat itu sudah jamaah diganti oleh namanya Faisal bin Abdul Aziz. Ini sudah tidak lagi berani menyampaikan kemurnian Quran hadis. Ya, Faisal wafat diganti oleh siapa itu? Wahab bin Abdul Aziz. Juga tidak berani menyampaikan kemurnian Quran hadis. Wahab wafat diganti oleh Abdullah bin Abdul Aziz. Juga tidak berani. Sekarang diganti dengan Salman. Ya. Jadi bapak-bapak, kalau sekarang di Mekah belajar ilmu ke sana, Pak, nggak akan ketemu seperti di zaman Bapak Abdul Hasan. Kalau ngaji Quran hadis akan pasti ketemu keimanan, saudara jamaah, dan tidak mungkin di sana akan dikajikan bab itu. Saya saja Pak pada waktu tahun 2004 itu saya agak lama di Mekah Pak, 82 hari. Alhamdulillah saya bisa diajak ke Taif, diajak ke Doha, diajak juga ke Bahrain. Saya alhamdulillah terobos di sana Pak. Setelah itu saya masuk ingin tahu ke tempat cara belajarnya orang Arab. Setelah itu saya makan lah, diajak makan siang oleh imam daerah Mekah dengan pelatih daerah namanya Pak Sugianto itu. Imam daerah namanya Pak Saudi, ya. Pada waktu makan Pak, saya melihat ada syekh asli Mekah, asli Pak. Dia makan sama istrinya dengan anak perempuan, dia dengan anak laki-laki. Saya membahas dia kok datang. Saya tanya, saya ngomong dulu, assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia mengatakan, istri saya siap. Saya hidup. Ya Syekh, kan ya Syekh. Alhamdulillah anak bimairin. Wa'antum anak bimairin ya Syekh. Ya Syekh, ini asaluka kaifa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yakilu li salatati yakunu man salatu min al-awd ila amara al-mahajjah. Qala aidan man mata wa laysa fi qulubihi bi'atun mata min al-qalbi. Langsung dia mengatakan apa kepada saya? Ya Syekh, ya Syekh. Kif. Lantas hatinya harta ya Syekh. Ruh ya Syekh. Ruh. Ini lagi tidak bisa ya Syekh. Saya nanya dua dalil tentang masalah bab bi'at dan masalah amil. Dia langsung mengusir saya. Berhenti saya. Jangan mengucapkan kalimat itu. Jangan nanyakan kalimat itu kepada saya. Sampai mundur, sampai pergi. Nanti sampai ketemu saya di surga saja. Jangankan mengajarkan masalah bab imam Pak di Mekah sekarang ini. Ya. Kita tanya saja mereka nggak berani jawab. Saya penasaran kenapa saya nggak dijawab malah diusir. Terus saya masuk ke Masjidil Haram. Tiba-tiba begitu saya lihat ada di Abu Sofa. Di situ ada seorang Abu Sofa ya. Ada seorang ulama besar sudah nggak bisa jalan pakai kursi roda. Saya tanya, pertanyaan saya ada 3. Dia diam saja. Ya. Setelah diam, dia mengatakan begini. Lantas al-aniyah hana. Fa'inna jaza'u syai'u.
Dia katakan jangan kau tanyakan dari ini. Bahwasanya orang yang menanyakan dan yang ditanya dari ini itu adalah penggal, potong leher. Dengan pantas dia nggak berani jawab, karena bahwasanya pasti dipenggal dia. Ya. Nah inilah Pak, kalau cara belajar sekarang di Saudi itu hanya kita petilan-petilan. Gak ada ngaji Quran hadis seperti zaman Al-Marhum Fajrul Hasan. Untuk Busita dikaji betul, ada petilan-petilan yang ada. Ya, masalah batin bawah gak ada. Lihat aja ya, dipondokkan oleh Pak zaman Al-Marhum Pak Haji Muhammad Sabtu dari Mekah. Tujuan dia apa? Ingin menyambung Islam. Kalau itu betul-betul Quran hadis. Kalau nggak Quran hadis jangan diteruskan. Tiba-tiba nggak mau melapor bahwa yang dikaji di Saudi itu ya kita seperti itu, ya. Malah digunakan itu sebagai sekolah, ya. Seperti Mas Aziz itu sampai SMA itu di sana, belum sampai kuliah itu. Kalau Pak Khalil sudah kuliah dan waktu pulang ke Indonesia belum selesai, maka dia nyambung di sini di Indonesia Pak, di LIPI itu. Kalau Abdullah Mas'ud sudah memang selesai di sana, ya. Jadi malah digunakan alat untuk itu, untuk cari dunia, sudah berjamaah. Ini salah besar, sehingga pulangnya ke sini. Awalnya tidak ngaku banyak sumpahnya, tapi ujung-ujungnya kiamat, ya. Nah ini kayak begini bapak-bapak kejadiannya. Maka Bapak Amir sekarang membentengi jamaah jangan terpengaruh ke sana, ya. Kita sadar saja takdim taat sadar karena Allah, ya. Kalau dikatakan oleh mereka itu larangan, ya Pak, itu perintah maksiat nggak usah ditaati. Perintah maksiat sudah jelas ajarannya nggak karuan Pak. Pernah Pak Aziz itu merayakan Al-Fatihah di Lamongan sana. Lamongan itu Jawa Timur, ya. Itu dari jam 9 sampai 2 itu Al-Fatihah tok. Sedangkan banyak di Lamongan itu kiai-kiai di luaran Pak. Kiai di luar itu dulu begitu tuh sudah ahlinya Pak. Terus masuk jamaah karena ada imam di jamaah. Begitu ngaji kembali seperti itu lagi, ada 3 kiai Pak, protes besar. Ya, bahkan nulis surat ke pusat Pak. Waktu Pak Khalil dan Pak Aziz ngajar di sana, waktu diprotes sama dia. Pak, kerjaan saya dulu sebelum saya jadi jamaah seperti Bapak itu. Saya hafal semua Pak. Yang Bapak terangkan saya hafal, ini namanya ini, namanya ini, namanya ini, namanya ini. Hafal Pak saya semua. Saya terangkan Al-Fatihah 1 hari penuh nggak habis saya bisa Pak. Saya masuk jamaah itu karena adanya imam yang bisa mengantarkan saya ke surga. Kok sekarang mau diajak kembali ke sana lagi? Saya nggak terima kalau seperti ini Pak. Dan jangan sekali-kali Bapak datang lagi ke sini, langsung ditentang Pak. Karena di Lamongan sana Pak banyak kiai besar yang masuk. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.